Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Carita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas The Hero part terakhir. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita The Hero. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Setelah Iron Hero mati, seorang hero yang tersisa dari faksi Kiminsu hanyalah Minsu, seorang yang telah berubah menjadi seorang Demon King. Di seberang belahan dunia, Kiminsu terus berjalan tanpa mengikuti sebuah arah hingga dia sampai ke wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan Rusia. Selangkah demi selangkah, Kiminsu terus melintasi benua dalam perjalanannya mengelilingi dunia. Setiap jalan yang dilalui olehnya seketika berubah menjadi bara api yang sangat besar hingga tercium bau gosong dari area yang telah dilewati olehnya. Selain dari bau gosong, terdapat bau yang sangat menyengat dari daging yang telah membusuk dan darah yang telah mengental setelah Kiminsu membantai semua orang yang mencoba untuk menghalanginya. Bangkai dari mayat warga sipil yang telah membusuk berserakan di mana-mana. Orang-orang tak berdosa itu seketika tewas tanpa mengetahui penyebab apa yang membuat mereka mati. Kiminsu terus berjalan dengan wajah yang datar di tengah kota terbengkalai yang tertutup oleh tebalnya salju di musim dingin. Mata kosong yang dimilikinya itu seolah mengisyaratkan kalau Kiminsu adalah orang termalang di dunia. Sudah tak ada lagi yang tersisa di dalam hatinya selain kebencian dan dendam besar terhadap dunia yang telah menyengsarakan hidupnya. Sementara itu di kantor pusat komando pemerintah Rusia, para prajurit militer memperhatikan gerak-gerik Kiminsu melalui kamera yang terpasang di seluruh penjuru kota. Sang komandan panglima perang di sana berpikir kalau dirinya tak bisa mempercayai semua yang telah dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Dia masih tak menyangka kalau dunia akan hancur oleh seorang bocah dengan kebencian besar yang ada dalam hatinya. Tak lama kemudian, salah seorang bawahannya yang ada di ruang komando menerima sebuah panggilan. Dengan wajah yang dipenuhi oleh keringat dingin, bawahannya itu memberitahukan kalau sang presiden Rusia telah memberikan izin untuk meluncurkan seluruh misil nuklir demi bisa melenyapkan Kiminsu yang menjadi penyebab kehancuran dunia. Bawahannya itu menerangkan bahwa sang presiden memerintahkan mereka untuk membunuh Kiminsu dengan misil nuklir, lalu mengevakuasi seluruh penduduk negeri yang ada di wilayah tengah dan timur Rusia. Karena adanya perintah itu, akhirnya sang panglima perang pun setuju dengan peluncuran misil nuklir yang diperintahkan oleh sang presiden. Dia meminta seluruh anak buahnya untuk membulatkan tekad dan menghilangkan keraguan demi membinasakan seseorang yang dianggap sebagai ancaman bagi dunia. Setelah itu dia mengirimkan sebuah perintah untuk menggerakkan semua prajurit yang ada di markas peluncuran nuklir untuk segera berangkat dan membombardir Kiminsu. Ketika Kiminsu masih berjalan di tengah pekatnya kabut yang dibuat oleh salju, langkah kakinya tiba-tiba berhenti karena dia menyadari sesuatu yang sedang mengarah kepadanya. Kiminsu di sana menatap ke arah langit karena dia melihat berbagai rudal dan misil nuklir yang ditembakkan ke udara dan ditargetkan untuk meledak saat sampai di tempatnya berdiri. Selain itu, ratusan kapal jet dengan peledak yang serupa dikerahkan untuk menjatuhkan sebuah bom demi bisa melenyapkan Kiminsu. Pemandangan dari luncuran berbagai misil dan rudal nuklir itu menjadi sebuah momen dari detik-detik terakhir kebinasaan para prajurit yang berani menghalangi jalan sang Demon King. Tapi dengan sangat santainya, Kiminsu hanya terdiam memandangi rudal dan misil nuklir berjumlah 2000 lebih yang sedang mengarah kepadanya. Di saat rudal dan misil nuklir itu sudah cukup dekat dengan lokasinya, Kiminsu mengangkat satu jari telunjuknya. Dia membuat goresan dengan jari telunjuknya sambil berkata kalau kebencian para manusia terhadap dirinya masih terlalu dangkal. Lalu seketika rudal dan misil nuklir itu meledak di udara saat Kiminsu telah selesai membuat goresan dengan salah satu jari telunjuknya. Entah apa yang terjadi saat rudal itu menerjang ke arah Kiminsu, tiba-tiba saja rudal itu terbelah menjadi dua oleh sesuatu yang tidak terlihat, sehingga rudal dan misil itu meledak di udara sebelum bisa mencapai tempat Kiminsu berdiri. Dalam sekejap, rudal dan misil yang berjumlah 2000 lebih itu meledak di udara layaknya sebuah pertunjukan kembang api yang sangat memukau. Tapi sang panglima perang yang berada di pusat komando ternyata belum kehabisan akal. Dia berkata kalau serangan itu masih belum berakhir karena dia telah mengirimkan sejumlah kapal jet yang membawa peledak berkekuatan besar untuk dijatuhkan tepat di atas kepala Kiminsu.
Kim In Soo di sana langsung menyadari kedatangan dari sejumlah pesawat jet tersebut. Dia akhirnya mengangkat kelima jarinya dan kemudian mengeluarkan sebuah serangan berskala besar yang mengikuti pola bentuk dari kelima jarinya. Sejumlah pesawat jet yang dikirim oleh pasukan militer itu masih tetap percuma. Kim In Soo menghancurkan semua jet yang terbang di dekatnya dan membuat pesawat jet itu meledak di udara sebelum bisa mencapai lokasinya. Seorang prajurit wanita yang bertugas sebagai pengawas radar di pusat komando pun mulai panik. Dia tak menyangka kalau rudal dan misil yang berjumlah lebih dari 2000 itu tak berdaya di hadapan kekuatan mutlak milik Kim In Soo yang telah berubah menjadi seorang Demon King. Tapi ternyata sang panglima perang telah memprediksi hal itu. Dia sengaja mengerahkan banyak pesawat itu untuk mengalihkan pandangan Kim In Soo supaya berfokus pada serangan udara dari pasukan militer. Di tengah hancurnya pesawat udara itu, sang panglima perang ternyata mengirim sejumlah truk yang membawa banyak peledak melalui jalur bawah tanah. Tapi setelah Kim In Soo menikmati pemandangan dari ledakan pesawat di udara, dia menyadari kalau ada sebuah pergerakan yang berasal dari bawah kakinya. Namun dia sudah terlambat. Sejumlah peledak yang berasal dari bawah tanah itu sudah mulai aktif dan akhirnya semua bom itu pun membuat sebuah ledakan yang sangat dahsyat dari bawah tanah. Ledakan demi ledakan yang terus-menerus terjadi itu membuat sebagian daratan yang ada di bumi berubah menjadi sebuah wilayah yang dipenuhi oleh api. Tapi meskipun ledakan itu sangat dahsyat, Kim In Soo masih tetap bisa bertahan karena dia menggunakan sebuah pelindung yang mampu menahan ledakan tersebut. Sekali lagi, Kim In Soo menegaskan kalau saat ini dirinya telah berubah menjadi sebuah organisme di luar nalar bernama Demon King. Min Soo seolah memberitahu para manusia kalau seorang Demon King tak akan bisa dibunuh oleh senjata yang dibuat oleh manusia, melainkan hanya bisa dibunuh oleh para hero yang memiliki kekuatan di atasnya. Para prajurit yang berada di pusat komando pun mulai kepanikan saat mereka melihat wujud Kim In Soo yang masih utuh walau dia telah dihantam oleh sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Mereka mulai bingung dengan apa yang harus mereka lakukan demi bisa melenyapkan seseorang yang mengancam dunia. Lalu saat mereka mencoba bertanya kepada sang panglima perang, ternyata sang jenderal di sana telah mengambil sebuah pistol dan mengarahkan pistol itu pada tengkoraknya sendiri. Karena dia berpikir kalau apapun upaya yang ia lakukan hanya akan berakhir sia-sia jika lawannya adalah seorang Demon King seperti Kim In Soo. Di depan layar yang masih menayangkan wajah Kim In Soo, darah dari sang jenderal bercipratan setelah dia menembak tengkoraknya sendiri karena tidak tahan dengan teror yang disebarkan oleh sang Demon King. Scenes pun berpindah memperlihatkan suasana di kastil istana kerajaan Inggris. Di sana seorang perdana menteri berjalan menghampiri sang Ratu Elizabeth yang sedang ditemani oleh beberapa pelayan di sekitarnya. Perdana menteri itu memberitahu sang ratu kalau dirinya telah mendapatkan sebuah pesan dari pemerintah Rusia yang meminta sang ratu dan keluarga kerajaan untuk mengungsi ke Eropa Timur. Dia menjelaskan kalau Uni Eropa sedang dilanda oleh ketakutan akibat teror yang disebarkan oleh sang Demon King bernama Kim In Soo. Namun sebelum sang ratu menerima permintaan itu, dia menanyakan terkait Amerika yang bersedia untuk bertarung bersama atau tidak. Sang perdana menteri menjawab kalau Amerika bersedia untuk membantu memperlambat pergerakan Kim In Soo, tapi tetap saja mereka merekomendasikan sang ratu untuk segera mengungsi karena mereka telah memprediksi bahwa Kim In Soo tidak akan bisa dihentikan oleh manusia biasa. Di samping itu, sang perdana menteri menjelaskan kalau Amerika akan membantu dan bekerja sama dengan Spear Hero yang merupakan satu-satunya solusi untuk melenyapkan Kim In Soo dari dunia. Sang ratu mengerti akan hal itu, namun dia juga sadar kalau para manusia di seluruh dunia harus bersatu untuk mengulur waktu sampai Spear Hero berkembang dan siap untuk melawan Kim In Soo. Dalam upayanya untuk mengulur waktu, kerajaan Inggris harus menerima kalau Eropa akan berubah menjadi lautan api sampai seseorang yang memiliki kekuatan setara dengan Kim In Soo muncul. Sang perdana menteri menyarankan agar sang ratu memberikan izin untuk membebaskan Fight Hero dari Nazi yang disegel oleh pahlawan batu pada abad ke-20. Karena tak ada pilihan lain lagi, sang ratu pun di sana mengeluarkan sebuah kunci dari lacinya. Dia memberikan kunci tersebut kepada sang perdana menteri sambil berkata, "Setujui pengungsian para pemimpin Eropa Timur dan juga bebaskan Fight Hero Belgis dari Nazi untuk menghadang sang Demon King." Di abad ke-20, pada saat Nazi masih menguasai medan perang dalam Perang Dunia Kedua, tokoh yang terkenal mengerikan adalah Sword Hero dan juga Golem Hero. Mereka sangat ditakuti karena mereka selalu membantai setiap musuh yang berada di hadapannya untuk mengubah arus perang. Namun alasan mereka ditakuti hanyalah itu. Mereka terkenal akan keganasannya yang menebas dan membunuh siapapun secara fisik tanpa ada ampunan. Di balik dua sosok hero dari Nazi yang selalu muncul ke medan perang untuk mengembalikan penguasaan arus perang, orang yang paling ditakuti ternyata adalah Fight Hero bernama Belgisch, karena dia tidak hanya menyerang fisik musuh, melainkan
dan juga psikologi mereka sehingga para musuhnya bersedia melakukan apapun yang ia inginkan. Jika saja para hero dan seluruh pasukan yang berada di pihak sekutu tidak melakukan kerjasama, maka tak akan ada siapapun yang bisa menghentikan kekejaman Belgis dalam berjalannya Perang Dunia Kedua. Bahkan dikatakan bahwa jika saja Belgis bisa mengalahkan semua hero itu, Nazi otomatis akan memenangkan Perang Dunia Kedua dan masih menguasai dunia sampai sekarang. Dengan mengorbankan ribuan nyawa dari para pasukan, akhirnya para hero dari kubu sekutu pun berhasil menyegel Belgis dengan kemampuan dari Glacian hero yaitu Ivan. Walau mereka telah berhasil menyegel Belgis dengan bekerja sama dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka, tetap saja kerusakan yang mereka terima sangatlah besar hingga beberapa dari hero itu kehilangan sebelah tangannya. Pada saat itu, hero batu sempat membuat sebuah kunci dari segel yang mengurung Belgis. Dia memberikan kunci itu kepada sekutu dan setelah itu dia kemudian tewas karena luka yang ia terima sangat parah. Setelah sekian tahun berlalu, akhirnya pemerintah Inggris memutuskan untuk membebaskan Belgis demi bisa mengalahkan Kim Min Soo yang saat ini telah berubah menjadi seorang Demon King. Mereka sadar kalau dengan membebaskan Belgis mungkin saja akan ada pengorbanan dari warga sipil. Namun mereka sudah tidak punya pilihan lagi, karena jika saja Kim Min Soo berhasil memasuki wilayah Eropa, maka kehancuran dunia dan semua yang ada di dalamnya tidak akan terhindarkan lagi. Di sisi lain, para pengungsi yang berasal dari Rusia saat ini telah berada di pelabuhan Inggris. Tapi kemudian tiba-tiba saja sebuah batu jatuh di tengah-tengah mereka hingga tanah yang ada di sana retak karena hantaman dari batu yang jatuh dari langit. Ternyata seseorang yang berada dalam batu itu adalah Belgis. Para pasukan dari pemerintahan sengaja menjatuhkannya dari pesawat setelah mereka membuka segel batu yang selama ini mengurungnya. Ketika Belgis baru saja terbebas dari segel itu, dia langsung menyambut semua orang yang ada di hadapannya dengan sebuah senyuman mengerikan. Dalam senyumannya itu, Belgis memiliki sebuah niat jahat, yaitu menjadikan semua orang yang ada di sana sebagai pengikutnya agar mereka bersedia mengorbankan apapun demi dirinya. Belgis di sana tertawa dengan keras karena dia seolah mendapatkan persembahan dari para pemerintah yang mengorbankan orang-orang yang ada di sana sebagai sumber kekuatannya yang baru. Beberapa saat kemudian, semua pengungsi yang ada di pelabuhan itu seketika berubah menjadi pengikut Belgis hingga tubuh dan jiwa mereka berada di bawah kendali Belgis sepenuhnya. Di saat Belgis baru saja mendapatkan kembali seluruh kekuatan dan pengaruhnya, dia di sana terlihat sangat heran saat dirinya melihat sebuah sinar merah yang meluluh lantahkan sebuah wilayah yang berada di hadapannya. Lalu saat dia mengetahui kalau itu adalah sinar tanda dimulainya sebuah peperangan, Belgis pun tertawa sambil berkata, "Jadi itu alasan kenapa mereka membebaskanku ya." Setelah itu Belgis menyuruh salah seorang pengikutnya untuk datang ke hadapannya, dan di sana dia langsung mengaktifkan sebuah skill bernama Deform pada pengikutnya tersebut. Seketika sebuah aura berwarna merah pekat mengelilingi pengikutnya, dan tiba-tiba saja salah seorang pengikutnya itu berubah menjadi sebuah teropong karena manipulasi bentuk dari kekuatan Belgis. Dia kemudian memakai teropong itu untuk melihat dalang di balik bersinarnya cahaya peperangan. Ketika dia melihat sosok Kim Min Soo, Belgis bisa langsung tahu kalau dalang di balik pembantaian itu adalah orang yang dilihatnya, karena dia memakai zirah yang sangat mencolok. Selain itu, Belgis bisa langsung menyadari kalau Kim Min Soo memiliki energi yang luar biasa dari kekuatan absolut di dalam dirinya. Berdasarkan ciri-ciri yang dia lihat dari Kim Min Soo, Belgis menyimpulkan kalau mungkin saja Kim Min Soo berasal dari dunia yang sama dengan Siegfried yang merupakan sword hero abad ke-20 pada saat Nazi berkuasa dalam Perang Dunia Kedua. Belgis berpikir kalau saja Kim Min Soo memang seorang sword hero, maka dia akan bisa dengan mudah membuat Kim Min Soo menyerah. Namun hal itu hanya berlaku pada seorang sword hero biasa. Belgis sadar kalau Kim Min Soo telah berubah menjadi organisme di luar nalar yang disebut Demon King, dan dia tak bisa seenaknya meremehkan Kim Min Soo sebab dia tak mengetahui penyebab apa yang membuat Kim Min Soo berubah menjadi seorang Demon King. Belgis di sana tersenyum saat dia sadar kalau dirinya dibebaskan karena para pemerintah merasa tertekan dan takut akan ancaman dan teror yang dibawa oleh Kim Min Soo. Setelah itu Belgis kembali mengaktifkan skill pembalikan dari skill yang sebelumnya ia pakai untuk mengubah kembali pengikutnya menjadi seorang manusia. Di waktu yang bersamaan, para pemerintah Inggris sedang mengadakan sebuah pertemuan, dan di sana sang ratu bertanya kepada semua orang tentang jumlah warga sipil yang dikorbankan untuk membuat Belgis mendapatkan kembali kekuatannya. Salah seorang yang hadir dalam rapat itu menjelaskan kalau 150.000 pengungsi Rusia yang berada dalam perjalanan menuju Eropa telah dikorbankan untuk Belgis. Selain itu, setiap negara di wilayah Eropa bagian timur memberikan masing-masing 120.000 orang untuk dijadikan sebagai pengikut Belgis agar dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya dan mengalahkan Kim Min Soo. Setelah mendengar penjelasan itu, sang ratu di sana memasang wajah murung karena jumlah dari pengorbanan yang harus diberikan sangat berbeda jauh dengan perkiraannya.
Namun dia sadar kalau dirinya sudah tak bisa menyesali hal itu. Dia hanya bisa berdoa dan berharap kalau Belgis akan mengalahkan Kim Min-soo. Dan lebih bagus lagi jika Belgis juga ikut mati dalam pertarungan dengan Kim Min-soo. Pada dasarnya pemikiran dari para pemimpin negara di wilayah Eropa sangatlah sederhana. Mereka sadar kalau Kim Min-soo sudah tidak bisa dihentikan lagi setelah dia membantai dan meratakan setengah bagian benua di dunia. Oleh karena itu, para pemerintah Eropa mencoba untuk mengadu domba Kim Min-soo yang menghancurkan dunia lewat pembantaian dengan Belgis yang mencoba mendominasi dunia lewat peperangan. Para pemerintah Eropa sadar kalau tujuan dari mereka berdua itu hampir mirip, namun tetap saja tak akan bisa berjalan beriringan. Mereka membebaskan Belgis dengan harapan agar Belgis bertarung mati-matian karena tujuannya berbeda dengan Kim Min-soo, yaitu ingin mendominasi dunia tanpa harus menghancurkannya. Para pemerintah itu sangat yakin kalau saja mereka bisa menciptakan situasi di mana kedua hero yang berasal dari zaman yang berbeda itu bertemu, maka hasilnya sudah jelas, yaitu akan terjadi sebuah pertumpahan darah di mana-mana. Mereka akan saling membantai dan membunuh satu sama lain sampai salah satu dari mereka mati. Mau itu Belgis yang berhasil membunuh Kim Min-soo atau Belgis yang harus mati oleh Kim Min-soo, para pemerintah tak peduli, karena setidaknya Belgis bisa memperlambat pergerakan Kim Min-soo untuk menghancurkan seluruh dunia. Karena mereka sudah sadar kalau senjata nuklir tak akan berguna di hadapan Kim Min-soo, maka satu-satunya perlawanan yang bisa mereka lakukan hanyalah mengadu domba dua orang yang menjadi ancaman bagi dunia sampai salah satu dari mereka berakhir tewas. Tapi pemikiran dangkal pemerintah itu bisa langsung diketahui oleh Belgis. Dia tahu tentang hasil apa yang diharapkan oleh pemerintah. Dan di sana dia mulai tersenyum lebar saat dia berpikir kalau akan sangat menyenangkan bila dirinya menghancurkan harapan para pemerintah tersebut. Belgis berencana untuk menjadikan Kim Min-soo menjadi bawahannya agar bisa menghukum para pemerintah yang sudah terlalu meremehkan dirinya. Kemudian di barisan terdepan dari para pasukannya, Belgis mengangkat sebelah tangannya sambil berteriak, "Kebangkitan sempurna telah kembali, dan saat ini Perang Dunia Ketiga akan segera kita mulai." Belgis dengan sangat percaya diri mencoba untuk menghampiri Kim Min-soo dengan tujuan untuk mengajaknya bekerja sama menghancurkan harapan pemerintah. Dengan suara yang lantang, Belgis berkata di hadapan Kim Min-soo, "Wahai hero sword dari abad ke-21, perkenalkan, aku adalah fight hero yang berasal dari Nazi di abad ke-20. Aku tahu rasa sakitmu dan aku ingin berbicara denganmu. Kau pasti membenci dunia yang seperti ini, kan? Kau telah menahan rasa sakit yang disebabkan oleh dunia ini terlalu lama. Bahkan saking menderitanya hatimu karena dunia ini, kau sampai harus memasuki ranah yang sama dengan seorang Demon King." Seketika Kim Min-soo menghentikan langkah kakinya di hadapan Belgis setelah mendengar Belgis yang mencoba untuk berbicara dengannya. Karena hal itu, Belgis mulai percaya kalau rencananya untuk bekerja sama dengan Kim Min-soo pastinya akan berhasil. Ketika dia merasa kalau hati Kim Min-soo mulai goyah, Belgis mengeluarkan segel dalam lidahnya untuk mengambil alih dan mencuci otak Kim Min-soo agar bersedia menjadi bawahannya. Sambil mengaktifkan kemampuannya, Belgis terus mencoba melemahkan hati Kim Min-soo dengan berbicara kepadanya seolah dia tahu penderitaan apa yang dialami oleh Kim Min-soo. Belgis berkata kalau dirinya ingin memperjuangkan sebuah dunia di mana makhluk superior seperti dirinya mendapatkan kehormatan dan penghargaan yang setara dengan kemampuan yang mereka miliki. Lalu dengan kata-kata yang terdengar ambisius, Belgis sekali lagi mencoba meyakinkan Kim Min-soo agar bersedia bekerja di bawah perintahnya. Belgis berpikir kalau Kim Min-soo pastinya akan menyerah setelah dirinya terkena skill Belgis yang memaksa seseorang untuk menjadi patuh terhadapnya. Namun setelah itu terlihat sebuah sinar kecil dari segel lidah yang dibuat oleh Belgis untuk mengaktifkan kemampuannya. Seketika di sana Belgis merasa sakit karena lidahnya tiba-tiba terpotong oleh sesuatu yang tidak bisa disadari olehnya. Tapi Kim Min-soo sama sekali tidak berniat untuk memberikan sebuah jeda sedikit pun. Dia mengangkat sebelah tangannya dan mengarahkan tangan itu kepada Belgis. Wajah Belgis di sana seketika berubah saat dia melihat aksi dari Kim Min-soo tersebut. Belgis menatap ke arah mata kosong Kim Min-soo yang seolah mengisyaratkan kalau dirinya sudah tak memiliki sebuah perasaan lagi. Hanya dengan menatap mata Kim Min-soo, Belgis di sana sadar kalau dirinya sudah melakukan sebuah kesalahan dengan mencoba untuk mengajak Kim Min-soo bekerja sama. Dia secara tak sadar mencoba untuk merekrut orang gila yang sudah tenggelam terlalu dalam ke dalam jurang keputusasaan. Di sisi lain, Kim Min-soo sendiri di sana tak mengucapkan apapun. Dia bahkan tidak membuka mulutnya sedikit pun, seolah dirinya tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Belgis, karena satu-satunya yang dia lihat dan dia inginkan adalah pembantaian di mana dunia merasakan penderitaan yang sama dengan dirinya. Lalu dengan
sebuah serangan kecil dari Kim In-soo, kepala dan tubuh Belgis tiba-tiba hancur hingga kepalanya pun berubah menjadi sebuah debu yang tertiup oleh derasnya salju. Namun satu hal yang aneh adalah para pengikut Belgis yang masih terlihat santai, meskipun pemimpin mereka telah dibunuh dalam sekejap. Tak lama setelah itu, salah satu dari sekelompok pengikutnya itu di sana memegang kepalanya sendiri menggunakan kedua tangannya. Dia memutarakan lehernya sendiri, dan kemudian wajah Belgis muncul menggantikan kepala dari salah satu pengikutnya tersebut. Ternyata di sana Belgis mengaktifkan kemampuannya yang bisa menghidupkannya kembali dengan meminjam tubuh dari para pengikutnya. Jadi singkatnya, selama Belgis memiliki pengikut, maka dia tak akan pernah bisa mati. Dia kembali mengatakan pidato perangnya yang gila di tengah para pasukan yang siap untuk menyerang. Berdasarkan cara dari para pemerintah yang memilih untuk membangkitkan dirinya lagi, Belgis menyimpulkan kalau saja dia bisa membunuh Kim In-soo, maka tak akan ada seorang pun yang bisa menghentikannya untuk mendominasi dunia. Lalu karena adanya pemikiran itu, Belgis kembali bersemangat untuk memulai sebuah pertarungan. Dia mulai menggerakkan para pengikutnya dengan kemampuan yang ia miliki dan menyuruh mereka untuk berubah menjadi sesuatu yang dia inginkan. Para pengikut Belgis itu tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Sesuatu yang tidak masuk akal mulai keluar dari tubuh mereka saat Belgis menyuruh mereka untuk berubah menjadi sebuah tank dan pesawat jet tempur. Perlahan-lahan tubuh dari pengikutnya itu mulai bertransformasi sesuai dengan keinginan Belgis. Berkat kemampuannya itu, Belgis bisa dengan mudah mengubah pengikutnya menjadi sebuah senjata perang jika saja hal itu memang yang diinginkan olehnya. Dalam sekejap, Belgis memiliki sebuah batalion dan armada yang terdiri dari banyak sekali tank baja dan juga pesawat jet. Belgis membuka pertarungan itu dengan sebuah senyuman sambil berkata, "Akhirnya, perang dunia ketiga yang selalu kuharapkan akan segera dimulai." Dengan kekuatannya yang bisa memanipulasi tubuh dari para pengikutnya, Belgis merubah mereka menjadi sebuah tank yang menembakkan rudal-rudal yang terbuat dari darah dan daging para pengikutnya. Karena rudal daging itu memiliki kekuatan yang sama dengan rudal militer asli, Kim In-soo mencoba untuk mencegah rudal-rudal itu dengan menggunakan kemampuannya yang bisa memotong sesuatu dengan instan. Namun sesaat sebelum rudal tersebut mengenai serangan dari Kim In-soo, Belgis langsung mengembalikan wujud para pengikutnya menjadi manusia agar para pengikutnya bisa masuk di antara celah-celah yang terdapat pada serangan Kim In-soo. Rencananya berjalan lancar hingga salah satu pengikut Belgis bisa melewati serangan Kim In-soo dengan tubuh yang masih utuh. Kemudian Belgis memakai tubuh dari pengikutnya demi bisa mendekati Kim In-soo dan menyerangnya secara langsung. Belgis mendekati para pengikut lainnya dan di sana dia langsung mengubah kembali pengikutnya tersebut untuk menjadi sebuah senjata yang bisa dipakai olehnya. Dengan mengorbankan ribuan pengikutnya, Belgis akhirnya bisa mendekati tempat Kim In-soo berdiri. Dia berhasil melancarkan sebuah serangan kepada Kim In-soo dengan menggunakan pedangnya yang terbuat dari daging dan darah pengikutnya. Namun saat dia berpikir kalau dirinya telah berhasil, tiba-tiba kepala Belgis jatuh karena terpenggal oleh sesuatu yang tak bisa dilihatnya. Meskipun harus mengorbankan kepalanya, Belgis ternyata berhasil meninggalkan sebuah luka goresan di wajah Kim In-soo. Dan saat dia menyadari itu, dia pun tertawa. "Ternyata kau tidak sekebal yang aku kira. Aku hanya mengorbankan 10.000 pengikut tanpa menggunakan kemampuan khusus apapun. Tapi hanya dengan itu saja aku sudah bisa melukai wajahmu. Jika terus seperti ini, aku pasti bisa mengambil alih tahta dari seseorang yang disebut sebagai Demon King." Karena jumlah pengikutnya yang sangat besar, Belgis bisa dengan mudah lolos dari sebuah kematian. Dia membariskan beberapa pengikutnya dan kemudian berjalan di atas tubuh dan kepala mereka untuk mencapai titik tertinggi dari gundukan pengikut yang dikendalikan olehnya. Di atas puncak itu, Belgis kembali merubah beberapa pengikutnya menjadi sebuah tank dan kapal jet, dan dia mengeluarkan sebuah tongkat dari balik bajunya, seolah dia berperan sebagai dirjen yang mengendalikan arus peperangan. Belgis disebut sebagai hero terkuat di abad ke-20 karena dia bisa memulai sebuah peperangan hanya dengan kekuatannya sendiri. Dia menciptakan tank baja dan pesawat jet dari tubuh para pengikutnya, lalu mengendalikan mereka sesuai dengan irama peperangan yang telah ia buat. Untuk memulai dan memenangkan sebuah peperangan, Belgis tidak memerlukan sesuatu seperti senjata, pasukan yang terlatih, ataupun sokongan dana. Selama Belgis memiliki sejumlah pengikut fanatik, dia bisa dengan mudah memenangkan peperangan sambil menyebarkan idealisme gila yang mengharuskan para pengikutnya untuk terus hidup dalam kejamnya medan perang. Mereka seolah tak memiliki akal pikiran karena jiwa dan raga mereka dikendalikan oleh Belgis sepenuhnya. Bahkan jika lawan mereka adalah seorang Demon King, mereka tak akan pernah merasa takut selama Belgis masih bisa berdiri
diri dan melanjutkan peperangan. Tetapi organisme di luar nalar seperti Demon King ternyata bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Banyaknya pengikut tidak menjamin Belgis untuk bisa mengalahkan dan memperalat sang Demon King. Para pengikut Belgis yang mencoba menyerang Kim Min Soo di sana terbunuh seketika. Tubuh mereka tiba-tiba termutilasi dan darah mereka berserakan menghiasi medan perang putih yang tertutup oleh salju. Bahkan meskipun Belgis mengerahkan armada dan batalion dari tank baja dan juga pesawat jet, Kim Min Soo bisa dengan mudah menghancurkannya dan mencincang seluruh armada dan batalion yang terbuat dari daging dan darah tersebut. Ketika melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, Belgis mulai merasa bimbang. Dengan wajah yang seolah tidak percaya akan apa yang telah dia lihat, Belgis di sana bergumam. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Meskipun aku hanya perlu memiliki sejumlah pengikut, tapi ada lebih banyak pengikut yang mati dibandingkan yang mulai mengikutiku. Aku harus segera mendapatkan pasokan pengikut. Apa ada manusia lain di sekitar sini? Di mana para manusia brengsek itu? Tapi tunggu. Jumlah manusia di seluruh dunia memang sangat banyak. Namun meskipun aku menjadikan semua manusia di seluruh dunia sebagai pengikutku, apa aku akan bisa membunuhnya? Makhluk tak berperasaan seperti dia, apa memang bisa dibunuh olehku? Dari ratusan tahun masa hidupnya Belgis untuk pertama kalinya merasa ketakutan. Dia yang percaya kalau dirinya berada di puncak rantai makanan, dia yang berpikir kalau dirinya adalah sosok yang mendominasi dunia, dia yang telah menyebarkan rasa takut dan kegilaan dengan memicu peperangan menggunakan kekuatannya sendiri untuk pertama kalinya merasakan ketakutan, sebab dia telah menyaksikan kekuatan dari sosok mutlak yang bernama Kim Min Soo. Untuk pertama kalinya Belgis tidak bisa menikmati sebuah peperangan karena dia mulai ketakutan oleh makhluk absolut yang disebut sebagai Demon King. Belgis kocar-kacir berlarian untuk mencari sebuah perlindungan. Dia menyuruh para pengikutnya untuk menghadapi Kim Min Soo, sementara dia berlari mencari tempat bersembunyi. Namun karena Belgis mulai goyah, semua pengikutnya itu tidak menuruti perintahnya. Mereka perlahan-lahan mulai terlepas dari kendali Belgis karena Belgis tak bisa menahan rasa takut besar yang muncul dalam hatinya setelah dia melihat sosok Kim Min Soo. Ketika melihat Kim Min Soo yang masih berdiri sambil diguyur oleh hujan darah, orang-orang yang tadinya merupakan pengikut Belgis di sana mulai merasa takut. Wajah mereka pucat dan keringat dingin terus bercucuran memenuhi sekujur tubuh mereka. Karena perasaan yang mereka rasakan itu, akhirnya orang-orang itu mulai berlarian meninggalkan medan perang demi bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Belgis juga adalah salah satu dari kerumunan orang yang kocar-kacir meninggalkan medan peperangan. Namun di tengah ramainya orang-orang yang mencoba melarikan diri, kaki Belgis tiba-tiba tersandung hingga dia akhirnya harus terjatuh dan tersungkur ke atas tumpukan salju. Belgis di sana tak berhenti meneriaki orang-orang yang tadinya adalah pengikutnya untuk rela mengorbankan diri mereka demi keselamatan dirinya. Namun saat dia menyadari kalau sebuah bayangan dari seseorang yang berdiri di belakangnya telah mencapai ke tempatnya, wajah Belgis kembali pucat karena dia sangat merasa takut terhadap sosok yang dilihatnya. Orang yang ada di belakangnya itu ternyata adalah Kim Min Soo. Dia menatap Belgis dengan tatapan kosong seolah dia tak mengerti dengan kata-kata yang diucapkan oleh Belgis. Di sisi lain Belgis masih terus mengoceh, kepalanya kosong dan wajahnya pucat, sehingga dia tak bisa memikirkan tindakan apapun selain memohon ampunan kepada Kim Min Soo yang telah berubah menjadi seorang Demon King. Namun meskipun dia telah memohon sambil mengeluarkan air mata, Kim Min Soo tak berniat mengampuninya sedikit pun. Tubuh Belgis tiba-tiba terurai dan terpotong-potong menjadi beberapa bagian karena Kim Min Soo mengaktifkan kemampuannya untuk membunuh Belgis. Tak ada seorang pun yang bisa menghentikan Kim Min Soo. Bahkan seseorang yang dianggap hero paling kuat di abad ke-20 pun tak bisa berkutik di hadapannya. Kim Min Soo masih tetap dengan wajah datarnya karena penderitaan yang selama ini ia rasakan. Kim Min Soo kehilangan perasaannya dan kemudian dia berubah menjadi sesuatu yang disebut sebagai Demon King. Namun wajah datarnya itu tiba-tiba berubah saat dia mendengar suara dari seseorang yang sangat ia kenal. Ternyata orang itu adalah Sung Jun. Sung Jun berhasil menancapkan pedangnya pada bahu Kim Min Soo dan di sana ia berkata, membebaskan hero terdahulu tidak cukup untuk membunuh seorang Demon King, tapi setidaknya itu cukup untuk menyembunyikan niat membunuhku. Setelah itu Sung Jun langsung mengayunkan pedangnya dari atas bahu Kim Min Soo demi bisa memotong salah satu tangan milik Kim Min Soo. Beberapa waktu yang lalu sebelum Sung Jun pergi untuk melawan Kim Min Soo, dia akhirnya menghentikan pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Jung Sung. Sung Jun memutuskan hal itu setelah Jung Sung berhasil meledakkan sebuah pulau hingga pulau itu menghilang dari peta dunia. Selain itu, Sung Jun berkata kalau dirinya harus segera berangkat menuju tempat Kim Min Soo karena saat-saat yang telah lama dinantikannya akan segera terjadi. Sung Jun menunjukkan sebuah hologram yang memperlihatkan hitungan mundur menuju waktu yang tepat untuk memotong lengan dari Kim Min Soo. Di sana tertulis kalau kesempatan emasnya
yang akan muncul akan segera terjadi sekitar 3 jam lagi. Lalu karena semakin menipisnya waktu, Garam pun mendatangi Sung Jun sambil membawa setumpuk item yang mungkin berguna untuk Sung Jun saat berhadapan dengan Kim Min Soo. Sung Jun di sana berterima kasih sambil memuji Garam karena dia bisa memperbaiki pusaka dan membuatkan senjata untuknya, padahal waktu yang mereka punya sangatlah sedikit. Akhirnya setelah semua hal yang diperlukan telah disiapkan, Sung Jun pun berpamitan kepada para hero untuk menuju ke tempat di mana pertarungan yang telah lama ia nantikan akan segera dilaksanakan. Sebelum Sung Jun meninggalkan tempat itu, Lucy mencoba bertanya kepadanya tentang apakah Sung Jun merasa takut atau tidak. Sebuah senyuman kecil keluar dari wajah Sung Jun saat dia mendengar pertanyaan tersebut. Lalu setelah itu dia berkata, "Kau tak perlu mengkhawatirkanku. Aku adalah teroris negara dan kalian adalah hero yang datang untuk menghentikanku. Kematian adalah sesuatu yang sudah lama aku cari dan kalian tak perlu mencemaskanku karena aku hanya akan mewujudkan sesuatu yang telah lama aku inginkan." Sung Jun mengucapkan selamat tinggal kepada para hero dengan mengangkat sebelah tangannya tanpa membalikan badannya ke arah para hero yang mengantar kepergiannya. Saat waktu yang telah lama ia nantikan itu tiba, Sung Jun mengayunkan pedangnya dengan segenap kekuatan yang ia miliki untuk memotong salah satu tangan milik Kim Min Soo. Dia menebas tangan Kim Min Soo dengan menggunakan sebuah pedang yang merupakan senjata pertama yang diterimanya saat dia terpanggil ke dunia lain. Pada awalnya, pedang itu bukanlah senjata yang spesial karena pedang itu hanya memiliki sebuah efek yang mengurangi defense dari apapun yang ditebasnya sebanyak 1%. Efek dari pedang itu bertambah setiap kali pedang tersebut diperkuat. Karena Sung Jun telah mati jutaan kali, dia secara alami memperkuat pedang tersebut setiap kali dia mengalami kematian dan pengulangan. Karena setiap kematian dan pengulangannya itu secara tidak sadar memperkuat pedangnya, akhirnya pedang tersebut mencapai titik terkuatnya, yaitu mengurangi efek defense sebanyak 99%. Baik kemampuan bertahan dari seorang Demon King ataupun seorang Dewi, pedang itu dapat dengan mudah menebas mereka karena secara otomatis dapat mengurangi pertahanan dari apapun yang ditebasnya sebanyak 99%. Tapi meskipun Sung Jun sangat percaya diri dengan kemampuan pedangnya, dia tak ingin menyangkal sebuah kemungkinan yang akan terjadi kalau saja seorang Demon King memiliki sebuah kekuatan yang bisa menghalau kemampuan dari pedangnya. Karena kehati-hatiannya dalam bertindak, kemungkinan yang dia pikirkan itu pun terjadi. Kim Min Soo berhasil lolos dari tebasan pedangnya tanpa kehilangan sebelah tangannya. Namun meskipun Kim Min Soo berhasil lolos, sesuatu yang aneh terjadi pada sebelah tangannya karena tangan itu tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Kim Min Soo sempat kebingungan dengan apa yang terjadi pada tangannya. Lalu saat dia melihat ke belakang, ternyata di sana ada seekor monster yang entah dari mana asalnya menarik tangan Kim Min Soo. Wajah Kim Min Soo yang selama ini selalu datar tiba-tiba berubah karena dia terkejut dengan monster yang ada di belakangnya. Kemudian Sung Jun di sana menjelaskan kalau monster itu adalah High Demon Lord yang merupakan penguasa lantai 37 di dunia lain yang ia datangi. Sung Jun menggunakan sebuah item yang ia dapatkan setelah mengalahkan seorang bos lantai. Dia menerangkan kalau pada awalnya item itu dipakai sebagai bahan untuk menguatkan senjata, namun terdapat bug pada item itu hingga item itu dapat memanggil para penguasa lantai dari dungeon. Seperti apa yang dikatakannya, Sung Jun berhasil memanggil 4 orang demon penguasa lantai 62 dengan level yang sangat tinggi. Meskipun item itu langsung rusak dalam sekali pakai, tapi Sung Jun sangat senang karena para bos lantai itu akan secara otomatis mengincar orang terkuat yang berada di sekitar mereka. Tentu saja orang terkuat yang ada di sana adalah Kim Min Soo, dan para bos lantai itu langsung menargetkan Kim Min Soo sebagai lawan mereka. Tapi Kim Min Soo bisa dengan mudah menahan serangan yang ia dapatkan dari para bos lantai tersebut. Di saat dia masih memegangi pedang dari para bos lantai itu, Kim Min Soo langsung mengaktifkan kekuatannya hingga bos lantai tersebut pun lenyap seketika. Sejauh ini semuanya masih tetap masuk ke dalam perkiraan Sung Jun, mengingat lawannya adalah Kim Min Soo yang telah berubah menjadi seorang Demon King. Dia tahu kalau Kim Min Soo pastinya tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah, lalu dia pun akhirnya memanggil 2 buah senjata kuat menggunakan sebuah item yang selama ini selalu disimpan olehnya. Senjata pertama yang ia panggil adalah kapak yang dibuat dalam derasnya petir bernama Thunder Axe. Lalu senjata selanjutnya adalah pedang bernama Child Iron yang terbuat dari penggabungan material Raja Iblis dengan hawa dingin di dunia lain. Kedua senjata itu telah diperkuat oleh pengulangan yang dilakukan Sung Jun hingga pedang tersebut saat ini memiliki kekuatan 99 kali lebih kuat dari saat dia pertama kali mendapatkan senjata tersebut. Selagi tangan Kim Min Soo masih dikunci oleh salah satu bos dungeon, Sung Jun bersama dengan bos dungeon lainnya menerjang ke arah Kim Min Soo dengan tujuan untuk melenyapkannya. Namun meskipun dia tak bisa menggunakan sebelah tangannya, Kim Min Soo masih tetap bisa menghindari serangan demi serangan yang datang ke arahnya. Bahkan ketika sebuah pedang berbentuk sabit diayunkan
mengayunkan padanya, Kim Min Soo masih tetap bisa bertahan tanpa mendapatkan luka sedikit pun. Tapi semua itu belum berakhir. Di sana Sung Joon memanfaatkan momen di saat Kim Min Soo masih mengambil sebuah ancang-ancang untuk kembali pada kuda-kuda bertarungnya. Dia menyerang dari titik buta Kim Min Soo dengan menargetkan sebelah tangannya, karena tujuan dia adalah memotong salah satu tangan Kim Min Soo agar kekuatan Kim Min Soo melemah ketika dia berhadapan dengan Spear Hero. Namun Kim Min Soo masih tetap bisa menahan serangan itu. Dia memegangi kapak milik Sung Joon dan kemudian menggerakkan salah satu jarinya untuk memberikan serangan balik terhadap Sung Joon. Hanya dengan satu jarinya saja Kim Min Soo dapat mengeluarkan serangan berskala besar hingga membuat Sung Joon sangat kerepotan menghindari serangan tersebut. Tapi para bos lantai yang bergerak bersama Sung Joon tak bisa menghindari serangan itu, hingga mereka pun akhirnya lenyap tanpa bisa meninggalkan sebuah luka di tubuh Kim Min Soo. Sung Joon tidak peduli pada para bos lantai yang sudah tewas. Dia kembali melancarkan serangan ke arah Kim Min Soo yang saat ini masih belum bisa bergerak karena salah satu tangannya masih dikunci oleh bos lantai yang ada di belakangnya. Akhirnya dari sekian banyak serangan yang ia keluarkan, Sung Joon berhasil mengenai Kim Min Soo dengan ledakan dari serangan yang baru saja dia lancarkan. Tapi Sung Joon tak ingin berhenti sampai di sana. Dia terus-menerus menghujani Kim Min Soo dengan berbagai serangan, sehingga dia terlihat seolah memiliki kekuatan yang sama dengan Kim Min Soo. Alasan kenapa Sung Joon bisa terlihat seolah dirinya bertarung seimbang dengan Kim Min Soo di waktu yang singkat itu, karena dia sudah memperhitungkan rute serangan paling optimal melalui pengulangan dari kematiannya yang tidak terhitung sejak dia memulai pertarungan dengan Kim Min Soo. Demi bisa memotong salah satu lengan Kim Min Soo dan mengurangi kekuatannya saat berhadapan dengan Spear Hero, Sung Joon menyusun sebuah rencana yang hanya akan berhasil jika dia melakukan pengulangan sebanyak-banyaknya. Sebenarnya ketika pertarungan Sung Joon dengan Kim Min Soo dimulai, Sung Joon telah mengalami kematian sebanyak 10.000 kali. Sung Joon tahu kalau dia pasti akan mati permanen jika dia terbunuh oleh Kim Min Soo selama pertarungan berlangsung. Oleh karena itu, sebelum dia dibunuh oleh Kim Min Soo yang telah berubah menjadi Demon King, dia membuat kematian palsu dengan meledakkan sebuah bom yang tertanam di dalam tubuhnya. Bom yang tertanam itu akan secara otomatis meledak ketika ada sesuatu yang terdeteksi sebagai ancaman. Oleh karenanya, selama dalam pertarungan, Sung Joon mati bukan karena Kim Min Soo, melainkan penyebab kematiannya adalah ledakan dari bom yang tertanam di dalam tubuhnya, hingga dia bisa kembali melakukan sebuah pengulangan. Sebelum berangkat ke medan pertempuran, Sung Joon berkata kalau dirinya akan menargetkan sebelah tangan milik Kim Min Soo, lalu menyerahkan sisanya kepada Spear Hero dan para hero lainnya yang masih tersisa. Sebelum kematian permanen yang selalu dia harapkan itu tercapai, Sung Joon bertekad untuk setidaknya berhasil memotong salah satu lengan Kim Min Soo agar Spear Hero bisa menghadapi Kim Min Soo yang tidak bisa mengaktifkan kekuatannya 100%. Setelah Sung Joon melewati berbagai pengulangan yang tidak terhitung jumlahnya, situasi yang selalu dia harapannya itu menciptakan seorang Demon King dan melatih seorang hero untuk melawan sang Demon King akhirnya tercapai. Namun karena harapan dia yang sebenarnya adalah kematian permanen, mau tidak mau dia harus melemahkan sang Demon King terlebih dahulu agar sang hero bisa mengalahkan Demon King setelah Jung Sung mati. Dia berjuang sangat keras dengan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bisa menebas Kim Min Soo yang sedang berlari menerjang ke arahnya. Tapi saat dia mengayunkan pedangnya tersebut, pedang itu malah langsung patah karena tak bisa menembus armor milik sang Demon King yang sangat kuat. Ketika pedangnya patah, Sung Joon langsung berpikir kalau dirinya akan segera mati. Lalu sebelum dia mati oleh sang Demon King, Sung Joon mengaktifkan bom yang tertanam di dalam dirinya agar dia bisa kembali mengulang waktu dan menghindari kegagalannya karena membiarkan sang Demon King membunuhnya sebelum dia bisa memotong salah satu lengannya. Karena dia berhasil meledakkan bom itu sebelum Kim Min Soo menggapainya, Sung Joon pun kembali mengalami pengulangan yang ke-380.000 kalinya. Dia kemudian mengulang saat-saat dimana Kim Min Soo baru saja berlari ke arahnya dengan ingatan yang masih tersisa dari kehidupan yang sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda saat dia melihat Kim Min Soo setelah melakukan pengulangan. Sung Joon mulai kebingungan dengan apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Hatinya mulai goyah dan mentalnya mulai turun setelah banyaknya pengulangan yang ia lakukan. Dengan tekanan mental dari ingatan kehidupan yang sebelumnya, Sung Joon mulai berpikir kalau dirinya tidak tahu berapa kali lagi dia harus melakukan pengulangan demi bisa memotong salah satu lengan milik Kim Min Soo. Untuk menghindari setiap serangan yang dikeluarkan oleh monster yang ia ciptakan, Sung Joon harus bersusah payah dengan mengalami 100 kematian hanya untuk mendaratkan satu serangan. Dia sebenarnya sudah sangat ingin menyerah karena kematian yang selama ini ia harapkan sudah berada di hadapan matanya. Sung Joon sangat ingin merelakan nyawanya sendiri karena semua penyesalan yang sudah ia tumpuk selama ratusan tahun akan segera berakhir. Namun secara tidak sadar dia kembali mengaktifkan bom yang tertanam di dalam dirinya sehingga dia kembali mengalami kematian yang disebabkan oleh ledakan dari bom tersebut. Karena dia sudah tidak bisa menahan tekanan mental dari kematian berulang yang ia alami, Sung Joon mulai kebingungan dengan
alasan apa yang membuatnya terus mengulangi waktu. Padahal seharusnya dia beristirahat dalam kematian permanen jika sang Demon King membunuh dirinya. Tapi tubuhnya tidak bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh hatinya. Tubuh Sung Jun bergerak menghindari serangan yang telah ia ketahui dengan sendirinya. Meskipun dia berpikir kalau dirinya sudah cukup menderita karena kutukan dari keabadian, tapi tubuh Sung Jun seolah tak mengizinkannya mati sebelum dia berhasil memotong salah satu lengan milik Kim Min Soo. Di saat Sung Jun terkena serangan yang bisa membuatnya mati permanen, tubuh miliknya secara otomatis mengaktifkan bom yang ada di dalam dirinya untuk kembali melakukan pengulangan dan menghindari kematian permanen yang sebenarnya sangat ia inginkan. Alhasil karena pengulangan yang dia lakukan tidak sejalan dengan apa yang ia inginkan, Sung Jun pun mulai kena mental. Ia tak bisa lagi menahan tekanan mental dari banyaknya pengulangan yang ia lakukan sejak pertarungannya dengan Kim Min Soo dimulai. Dari tempat yang sangat jauh, Jung Sung dan juga Garam menyaksikan pertarungan antara Sung Jun dengan Kim Min Soo. Mereka melihat Sung Jun yang mulai berhenti setelah mencapai batas dari ketahanan mental yang disebabkan oleh banyaknya pengulangan yang ia lakukan. Sung Jun baru saja melakukan pertarungan selama 2 menit dari sudut pandang orang lain, namun baginya 2 menit tersebut terasa seperti bertahun-tahun mengingat ribuan pengulangan yang ia lakukan sejak pertarungannya dengan Kim Min Soo dimulai. Mata Sung Jun di sana mulai menghitam karena dia sudah tak bisa lagi menahan penderitaan dari tekanan mental yang sangat besar. Garam yang melihat hal itu merasa kasihan kepadanya. Dia tahu kalau Sung Jun pastinya telah melakukan pengulangan puluhan ribu kali dan hanya berputar dalam waktu yang sama secara terus-menerus. Tak peduli seberapa kuat ketahanan mental yang dimiliki oleh Sung Jun, suatu saat dia pasti akan hancur karena tak bisa menampung ingatan dari ribuan pengulangan yang disebabkan oleh kematian dari kehidupan yang sebelum-sebelumnya. Meski tubuhnya tidak terluka, tapi di dalam tubuh tanpa luka itu terdapat jiwa yang sudah sangat lelah dan menderita. Hatinya gelisah dan kepalanya sudah mulai terasa sakit. Sung Jun sudah tak bisa lagi menahan air mata yang keluar dari matanya karena dia sudah mencapai ambang batas. Namun saat dia mulai berpikir untuk melepaskan bom yang ada di dalam tubuhnya dan membiarkan Demon King membunuhnya, tiba-tiba ada sebuah tangan dari seseorang yang mencoba untuk menghentikannya. Ternyata di balik dalamnya penderitaan yang ia rasakan masih terdapat sisi baik dari dirinya yang meyakinkannya untuk melakukan sesuatu yang tidak akan membuatnya menyesal. Dengan wajah yang sudah sangat suram, Sung Jun berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah tidak perlu melakukan itu lagi kan? Semuanya akan berakhir seperti yang kuinginkan jika aku mati kan? Aku sudah cukup berusaha selama ini, dan sekarang aku telah berhasil menciptakan seseorang yang bisa menghilangkan kutukan keabadian yang selalu membuatku menderita. Benar bukan?" Namun sisi lain dalam dirinya itu di sana langsung berkata, "Ingatlah, kau akan benar-benar mati kali ini. Jika kau akan membiarkan makhluk itu membunuhmu, maka kau akan mendapatkan kematian yang kau inginkan. Tapi aku ingin bertanya, jika kau memilih untuk menyerah, apa kau yakin kalau kau tak akan menyesali keputusanmu? Apa kau tidak ingat pada kami? Apa kau ingin menelantarkan kami yang merupakan dirimu di pengulangan tak terhitung yang kau lakukan? Apa kau akan menyerah begitu saja dan mengkhianati pengorbanan kami yang merupakan dirimu di kehidupan yang sebelumnya?" Sung Jun kembali teringat dengan pengulangan di mana dirinya berhasil menyelamatkan dunia bersama dengan para hero yang menjadi rekannya. Lalu pengulangan di mana dia menemukan sebuah cinta hingga sampai melakukan pernikahan dan memiliki anak. Dan kemudian pengulangan di mana dirinya berhasil menyadarkan para hero jahat yang awalnya bertujuan untuk menghancurkan dunia. Dia mengingat kembali semua pengulangan yang ia lakukan, baik itu pengulangan yang membuatnya bahagia maupun pengulangan yang membuatnya menderita. Sung Jun ingat kalau dirinya telah membakar banyak sekali nyawa atas kehendaknya sendiri hanya untuk mendapatkan masa depan terbaik di mana semua orang berakhir bahagia. Setelah mengingat itu semua, Sung Jun yang tadinya sudah menyerah seketika kembali mendapatkan semangatnya. Dia mengambil kembali pedang yang ia lepaskan dan kemudian di sana ia berkata dengan penuh percaya diri, "Baiklah, kali ini aku akan menyelesaikan semuanya tanpa meninggalkan sebuah penyesalan." Setelah itu Sung Jun membuka seluruh item yang ada di dalam inventorinya. Dia seketika dikelilingi oleh kubus besar sebagai persiapan untuk menggunakan seluruh item yang ia miliki. Saat perubahannya terjadi, sebuah cahaya yang sangat terang memancar keluar hingga Kim Min Soo yang melihat peristiwa itu menutup matanya sebab cahaya yang dipancarkan tersebut sangatlah terang. Ketika cahaya itu mulai menghilang, di sana terlihat sebuah sosok dari seseorang yang memakai sebuah zirah sedang berjalan untuk menghadapi sang Demon King terkuat yang pernah ada.
Zirah yang dipakai oleh Sung Jun itu bernama Tartarus. Dia mengaktifkan semua item yang dia miliki demi bisa melemahkan Kim Min Soo dalam pertarungan tanpa adanya sebuah pengulangan. Pada dasarnya Return Hero bisa dibilang lemah sampai dia dibuat kesusahan oleh tingkah dari seorang manusia yang pernah mencekiknya. Satu-satunya alasan kenapa dia bisa disebut lemah adalah karena dia tidak perlu menjadi kuat berkat kemampuannya yang bisa mereset waktu. Dia secara otomatis akan menjadikan kematiannya sebagai pondasi untuk lingkaran kehidupan yang berikutnya. Bahkan saat dirinya melawan salah satu bos lantai terkuat di dunia lain, dia berhasil mengalahkan bos lantai itu hanya dengan bermodalkan kemampuan pengulangan waktu dari kematiannya. Lalu setelah mengalami 50 kali kematian, Return Hero akhirnya berhasil mengalahkan bos lantai tersebut meskipun kemampuannya sangat di bawah rata-rata. Sejak dulu Sung Jun sengaja untuk memilih menjadi seseorang yang lemah demi bisa memanfaatkan kemampuan pengulangannya dengan maksimal. Segala hal yang terjadi sangatlah mudah baginya karena dia hanya perlu melakukan pengulangan hingga dirinya tak pernah mengalami kegagalan. Namun saat ini sikapnya telah berubah. Dia tidak ingin lagi menyepelekan segala hal dan lebih memilih untuk mengerahkan seluruh kemampuannya sebelum dia mendapatkan kematian permanen yang selama ini ia inginkan. Dia akhirnya meninggalkan kemampuan pengulangan waktu yang ia miliki. Dia tahu kalau dirinya bukanlah apa-apa tanpa kekuatan tersebut, hingga dia mulai terlalu bergantung pada kemampuannya itu. Selama ini dia tak pernah menggunakan semua perlengkapannya, karena dia selalu berhasil mengalahkan semua lawannya hanya dengan kemampuan pengulangan yang ia miliki. Namun saat ini dia sadar bahwa musuh yang berada di hadapannya adalah Kim Min Soo. Dia tahu kalau dirinya tak akan pernah bisa mengalahkan Kim Min Soo, walaupun Kim Min Soo belum berubah menjadi Demon King. Tapi saat ini Kim Min Soo telah berubah, dia telah menjadi seorang Demon King dan dia pasti akan lebih kuat dibanding dirinya yang masih menjadi manusia. Sung Jun bertekad untuk mempertaruhkan segalanya dengan menggunakan semua kartu as yang ia miliki demi bisa melemahkan Kim Min Soo. Setelah mantap dengan tekadnya, Sung Jun melemparkan salah satu item yang ia pegang ke arah Kim Min Soo. Di sana Kim Min Soo dengan mudah menangkis item yang dilemparkan oleh Sung Jun. Namun tujuan Sung Jun ternyata memang seperti itu. Ketika itemnya itu ditangkis oleh Kim Min Soo, Sung Jun mencoba untuk meningkatkan kemampuannya dari item itu, meski kemungkinan dari peningkatan tersebut sangatlah kecil. Tapi justru Sung Jun sengaja menggagalkan peningkatan dari senjata miliknya. Dia memanfaatkan cahaya dari pecahan senjatanya untuk mengaburkan pandangan Kim Min Soo. Lalu saat pandangan Kim Min Soo terhalang oleh silaunya cahaya dari pecahan senjata, Sung Jun langsung menerjang ke arah Min Soo sambil mengayunkan pedangnya. Setelah sekian banyak usaha yang ia lakukan, akhirnya dia berhasil menancapkan pedang miliknya ke atas bahu Kim Min Soo. Tapi meski pedang itu telah ditancapkan, tubuh Kim Min Soo masih sangatlah keras sehingga pedang itu tak mampu untuk memotong lengannya. Dengan pedang yang masih tertancap di atas bahunya, Kim Min Soo mengeluarkan serangan balik hingga membuat Sung Jun terpaksa untuk melepaskan pedang dari pegangan tangannya. Karena jaraknya yang terlalu dekat dengan Kim Min Soo, Sung Jun di sana tak bisa menghindari serangan dari Kim Min Soo. Namun yang terkena serangan itu ternyata hanyalah kloningan dari dirinya. Sung Jun membuat sebuah salinan dari dirinya untuk mengelabui Kim Min Soo menggunakan kemampuan khusus dari zirahnya. Kim Min Soo mulai kebingungan dan dia mencoba untuk mencari lokasi dari tubuh asli Sung Jun. Namun saat dia tengah mencari Sung Jun, tiba-tiba pedang yang tertancap di bahunya itu bergerak semakin dalam. Segala usaha yang dikerahkan oleh Sung Jun akhirnya membuahkan sebuah hasil yang membuatnya berada di posisi yang merupakan titik buta dari Kim Min Soo. Tapi semua itu belum berakhir. Sung Jun kembali mengeluarkan dua item di tangannya, dan di sana ia langsung memecahkan dua item tersebut sehingga dia berhasil menciptakan cahaya terang untuk kedua kalinya. Dengan memanfaatkan cahaya terang yang ia ciptakan, Sung Jun berhasil mengambil kembali senjata yang sebelumnya tertancap pada bahu Kim Min Soo. Saat dirinya memusatkan seluruh kekuatan ke dalam senjata yang ia pegang, Sung Jun merasa kalau pikirannya sangat jernih karena dihadapkan dengan situasi di mana dirinya tak akan bisa mengulang waktu bila berhasil terbunuh oleh serangan dari Kim Min Soo. Dengan menghadapi kematian di mana dirinya tak akan bisa mengulang waktu, seluruh indera milik Sung Jun berfungsi dengan sangat baik sampai dia bisa merasakan seluruh energi positif yang mengalir di dalam tubuhnya. Di saat Sung Jun bersiap untuk melancarkan serangan kembali, Kim Min Soo pun di sana tak tinggal diam. Dia mulai mengacungkan salah satu jarinya untuk membunuh Sung Jun sebelum dia berhasil menyerangnya. Tapi serangan dari jari Kim Min Soo itu berhasil dihentikan oleh Sung Jun yang tiba-tiba sudah berada di hadapan Kim Min Soo. Sung Jun sekali lagi memanfaatkan hal itu untuk memanggil semua item yang telah dia keluarkan. Namun semua itu hanyalah sebuah pengalihan agar pandangan Kim Min Soo tertuju pada semua item yang sedang mengarah kepadanya. Di saat Kim Min Soo mulai lengah karena dihadapkan dengan situasi yang menegangkan, Sung Jun langsung menancapkan pedang miliknya pada bahu Kim Min Soo yang sebelumnya telah ia lukai.
Wajah Kim Min Soo yang tadinya selalu datar tiba-tiba berubah menjadi sangat kepanikan. Sedangkan Sung Joon di sana tersenyum karena semua usaha yang ia lakukan akhirnya akan berhasil setelah dia memotong salah satu lengan milik Kim Min Soo. Namun sesuatu yang tak terduga kemudian terjadi. Kim Min Soo memanfaatkan celah pada kaki Sung Joon dengan menendang kakinya hingga Sung Joon mengerang kesakitan karena kehilangan kedua kakinya. Karena sepasang kaki yang menjadi tumpuan kekuatannya telah menghilang, Sung Joon di sana tak bisa melakukan apapun. Dia hanya bisa bergelantung pada pedang yang tertancap di bahu Kim Min Soo. Wajah Sung Joon di sana mulai pucat dan harapan yang selama ini dia bayangkan seketika menghilang dari pandangannya. Tapi meski dihadapkan dengan situasi yang sudah sangat tidak menguntungkan, Sung Joon di sana masih belum mau menyerah. Dia mengangkat sebelah tangannya lalu menekan pedang yang tertancap itu secara paksa dengan menggunakan dorongan dari hantaman tangan yang ia angkat sebelumnya. Dengan upaya terakhirnya itu, akhirnya Sung Joon pun berhasil memotong salah satu tangan Kim Min Soo dengan mengorbankan kedua kakinya. Sesaat setelah menebas lengan Kim Min Soo, Sung Joon mengingat kembali semua perjuangannya untuk mendapatkan sebuah kematian permanen. Semua penderitaan dan rasa sakit itu mulai kembali terlintas di pikirannya. Kehidupan yang selama ini dia lakukan hanyalah untuk mencapai kematian. Namun kematian permanen bukanlah sebuah hal yang mudah baginya. Berkat dirinya yang telah mengalami berbagai kematian dari pengulangan tak terhitung yang telah ia lakukan, rasa menyesal dalam diri Sung Joon mulai memudar. Dia tak memiliki sebuah penyesalan, karena penyesalan adalah emosi yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang menjalani kehidupan dengan perasaan. Sung Joon akhirnya bisa merasa lega. Jauh di dalam dirinya dia meneteskan air mata kebahagiaan karena telah mendapatkan sebuah akhir yang selama ini ia dambakan. Namun semua yang berada dalam bayangannya itu hanyalah sebuah angan-angan belaka. Kim Min Soo ternyata masih belum membunuhnya dan dia masih tergeletak di atas salju dengan kedua kaki yang telah menghilang. Sambil terus menatap ke arah Sung Joon, Kim Min Soo di sana berkata, "Melihat bagaimana ketenangan hilang dari wajahmu, sepertinya kau bisa dibunuh oleh seorang Demon King. Cepat bunuh dirimu sendiri, kembalilah ke waktu sebelum semua rekanku mati dan hentikan semua kematian mereka." Kim Min Soo meminta agar Sung Joon meriset waktu kembali untuk menyelamatkan seluruh rekan-rekannya. Dia berpikir kalau saja rekan-rekannya masih ada, maka dirinya tidak akan berada dalam sebuah penderitaan yang membuatnya berubah menjadi seorang Demon King. Tapi Sung Joon malah berkata sambil tersenyum, "Aku menolaknya. Aku tidak akan mengulang waktu lagi. Apa kau tahu, berkatmu yang berubah menjadi seorang Demon King, akhirnya aku berhasil mendapatkan sesuatu yang selama ini aku inginkan." Sontak Kim Min Soo di sana semakin marah karena Sung Joon tak mau menuruti perkataannya dengan kembali mengulang waktu untuk menghidupkan rekan-rekannya yang sudah mati. Dengan amarah yang menyelimuti dirinya, Kim Min Soo perlahan-lahan memutilasi dan membunuh Sung Joon agar dia merasakan rasa sakit luar biasa sebelum mengalami sebuah kematian. Selama berjam-jam tubuh Sung Joon dicincang oleh Kim Min Soo hingga pada akhirnya tak ada sedikit pun yang tersisa dari tubuh milik Sung Joon. Dalam perjalanan menuju kematiannya, Return Hero telah menghasilkan sebanyak 1,4 miliar kematian dari warga sipil. Para manusia tak berdosa itu harus rela menjadi korban dari keinginan Sung Joon untuk menciptakan sebuah kondisi di mana dirinya harus mati tanpa adanya sebuah pengulangan. Mereka tak akan bisa diselamatkan lagi karena dengan adanya kematian dari Return Hero, maka waktu akan kembali berjalan dengan semestinya. Meskipun suatu saat nanti Return Hero pastinya akan dianggap sebagai hero yang jahat, namun waktu dan masa depan dari semua orang akan berjalan kembali berkat dirinya. Dengan kematian permanen dari sang Return Hero, musuh yang harus dihadapi oleh Kim Min Soo akhirnya tinggal satu orang, yaitu Jung Sung yang merupakan Spear Hero. Dan cerita pun selesai. Akhirnya season 1 dari kisah para hero telah berakhir ya guys ya. Dari semua POV milik para hero, siapa sangka ternyata seseorang yang punya sejarah paling panjang dan penderitaan paling kelam adalah Return Hero. Tapi yang menjadi pembelajaran dari kisah ini adalah jangan menyerah untuk mengejar impian dan keinginan. Meskipun semua rencana dan usaha kita dihantam oleh sebuah kegagalan, kita harus tetap maju ke depan karena Tuhan pasti akan memberikan kita jalan. Dan lagi pula setiap orang atau setiap hero yang ada dalam cerita kisah ini menceritakan juga kita sebagai manusia. Kita itu masing-masing adalah MC dari dunia kita sendiri. Kita adalah main karakternya ya guys ya. Jadi kalian bukan NPC gitu. Kita semua itu MC, tapi jalannya aja yang berbeda. Kami dari Saratusan Cerita Official, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.